Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan Bekam. Bekamnya Bekam Sehat, Sunnah Empiris Holistik, Aplikatif dan Terpadu. Saya Trihari Fajaryadi, salah satu penggiat Tibun Nabawi dan pembelajar Bekam Sehat. Melanjutkan pembelajaran terdahulu tentang anatomi fisiologi darah sebagai acuan dasar dalam pengobatan praktis bekam. Kalau yang lalu kita bicara tentang pengertian darah, kemudian letak darah, begitu ya. Hari ini kita bicara tentang jumlah darah, umur darah, serta komponen darah. Yang pertama tentang umur darah. Bahwa kita pahami bahwa darah diproduksi di pabriknya, namanya sumsum tulang tempatnya. Setelah dia matang, maka dia akan menjalankan fungsinya ke seluruh jaringan organ melalui pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Tugas atau masa tugas darah itu 120 hari. Menjelang 120 hari tentunya darah sudah tua. Maka ketika dia sudah tua, kemampuan dia untuk menjalankan fungsi, yaitu mengantarkan oksigen, mengambil karbon dioksida, mengantarkan nutrisi, sudah jauh berkurang ketika dia baru bertugas. Salah satunya di dalam darah itu, di sel darah merah terutama, itu ada zat yang namanya spektrin. Kita tahu bahwa darah ini itu punya diameter, sel darah merah maksud saya, itu punya diameter itu 5 sampai 7,5 mikron. Tapi di pembuluh darah kapiler itu diameternya 5 sampai 8 mikron. Hampir sama. Nah, karena adanya spektrin inilah, sekalipun pembuluh darah itu lebih kecil, dalam hal ini pembuluh darah kapiler itu diameternya lebih kecil daripada diameter sel darah merah. Ini membuat si sel darah merah ini bisa melewatinya gara-gara spektrin tadi. Apa itu spektrin? Zat elastisitas. Nah, ketika darah ini sudah tua, keelastisitasannya sudah jauh berkurang, bahkan mungkin tidak ada. Sehingga ketika dia melewati pembuluh darah yang halus, kapiler ini tadi, itu nyangkut di sana. Sehingga nanti apa hubungannya dengan bekam? Ternyata bekam ini dalam penelitiannya banyak mengandung darah-darah yang bentuknya sudah nggak sempurna lagi. Nah, ini yang disebut darah bekam itu ngambilin darah-darah yang sudah tua, gitu. Karena sesungguhnya ketika darah itu sudah 120 hari, sudah tua, dia masuk ke organ limpa untuk didaur ulang. Dipecah-pecah yang masih bagus, bahan yang masih bagus kayak misalnya zat besi, asam folat, itu diambil, dimasukkan ke sumsum tulang untuk dipakai dalam produksi darah yang baru. Nah, ada bahan-bahan yang nggak dipakai lagi, yang kita sebut namanya biliverdin, bilirubin. Kalau bilirubin itu nanti larinya ke kantong empedu, kalau biliverdin larinya ke liver. Sehingga ketika kita BAB, itu warnanya kuning, sama liver itu dibuang lewat tinja. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, apa hubungannya umur darah dengan bekam tadi? Bekam ini kan targetnya ngambilin darah di pembuluh darah kapiler, yang ternyata di pembuluh darah kapiler ini banyak sekali darah-darah yang sudah tua yang nyangkut di sana.
Ibaratnya kalau kota itu yang sering mampet tersumbat itu kan got sama paritnya atau saluran-saluran kecilnya. Nah, gitu juga di dalam saluran darah. Di pembuluh-pembuluh darah kapiler inilah sampah-sampah yang berbentuk darah sudah tua tadi, yang bentuknya udah nggak sempurna, keelastisitasan yang sudah nggak ada, itu diambil dengan bekam. Sehingga bisa disampaikan bahwa bekam ini tadi memperingan kerja organ limpa ketika bekam ini ngambilin darah-darah yang umurnya sudah tua tadi. Demikian. Berikutnya tentang volume darah. Volume darah atau jumlah darah di dalam tubuh manusia itu sepertiga belas berat badan. Jadi kira-kira 1 kilogram berat badan itu jumlah atau volume darahnya ada sekitar 70 mililiter. Nah, ketika dihubungkan dengan bekam, salah satu syarat klien boleh dibekam itu adanya kecukupan darah. Ya, paling gampang ketika kita memahami yang bersangkutan cukup darah apa enggak adalah ya ujung jari dipegang. Kalau dalam 2 detik ternyata nih tidak kembali, maka dimungkinkan yang bersangkutan kurang darah. Yang kedua, mungkin dilihat konjungtiva matanya. Kalau pembuluh darah di mata, pembuluh darah halus di mata itu terlihat pucat, dia kurang darah. Nggak percaya juga, ya coba tanyakan yang bersangkutan. Kalau duduk, kemudian dia berdiri dengan cepat, apakah matanya jadi gelap gitu ya? Karena kalau kita tahu bahwa syaraf atau otak itu nggak boleh nggak kena darah selama 6 detik. Maka ketika volume darah yang bersangkutan kurang, darah itu fokus untuk mengaliri otak dulu, baru nanti ke syarat mata, maka yang bersangkutan seolah-olah gelap. Baru beberapa detik kemudian nanti matanya bisa terbuka. Itu salah satu cara sederhana ketika kita mengetahui yang bersangkutan ini kecukupan darah apa enggak, memenuhi syarat untuk dibekam apa enggak. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah berapa toleransi darah yang keluar. Di dalam penelitiannya, yang aman agar orang ini tidak mengalami yang namanya ketidakseimbangan cairan ketika Anda ngambil darah secara berlebihan. 1 kilogram berat badan itu darah yang boleh keluar itu 10,5 mililiter. Kalau di lapangan yang paling gampang itu ketika kita ngeliat orang yang donor darah. Rata-rata orang Indonesia itu volume darahnya 4,5 liter sampai 5 liter. Orang kalau donor darah itu 1 sampai 2 kantong. Nah, kantongnya itu ada yang 250 cc, ada yang 350 cc. Kalau kita anggap 250 cc, kalau 2 kantong berarti 500 cc. Nah, 500 cc darah yang boleh keluar. Kita tahu bahwa umur darah disampaikan sebelumnya 120 hari atau 4 bulan. Ketika toleransi darah yang boleh keluar itu 500 cc, sedangkan anjuran berbekam itu adalah 1 bulan sekali. Kalau Anda teman-teman pembekam nih, biasanya nganjurkannya sesuai tanggal sunnah berbekam, tanggal 17, 19, 21 begitu ya, sebulan sekali. Maka 500 cc ini dibagi 4, ketemu angka 125 cc. Kalau kita hitung 125 cc itu macam kayak air mineral, gelas air mineral itu 240 cc, separuhnya. Kalau ngitungnya pakai kop bekam yang merek Kangzu yang paling besar gitu ya,
Tapi Kangzu yang warna hijau ya, itu 34 cc. Kalau misalnya 34 cc penuh semua kop bekam ini, padahal jarang ya penuh ya, penuh semua, berarti 4 kop yang besar-besar ketika Anda membekam. Tapi kan jarang penuh, maksimal setengah. Oke, setengah, berarti 8 kop yang besar-besar. Tapi kan jarang pakai 8 kop besar semua, pasti ada yang kecil, betul? Maka saya memperkirakan ketika Anda membekam sebulan sekali dengan pemakaian kop 8 sampai 14 titik kop bekam, insya Allah aman ketika Anda membekam. Karena kaidahnya kan aman dulu, baru bicara tentang efektivitas. Nah, ini yang harus kita pahami. Selain memahami memahami syarat orang boleh dibekam adalah darahnya cukup, dia harus paham tentang berapa volume darah yang harus dikeluarkan namun klien kita aman. Karena salah satu fungsi darah adalah homeostatis, mengatur cairan di dalam tubuh. Kalau berlebihan, maka nanti akan terjadi ketidakmampuan tubuh melakukan keseimbangan. Misalnya seperti apa? Ya langsung geliengan. Orang yang berumur misalnya 45 tahun sama orang yang 35 tahun, pengambilan darahnya tentunya berbeda. Kalau mungkin yang 35 tahun langsung sekaligus 8 titik bekam, yang 45 tahun bertahap, 4 titik bekam selesai. Kalau fisiknya masih bagus, kemampuan keseimbangan cairan dia, karena volume darah yang keluar itu nggak sekaligus, baru ditambah lagi nanti 4 titik gitu. Itu kalau menurut saya. Berikutnya tentang komponen darah. Ketika bicara tentang komponen darah, maka nanti kita akan melihat faktor-faktor yang mencegah untuk tidak dilakukannya bekam. Karena dikhawatirkan ketika tetap dilakukan pembekaman akan berakibat atau berefek buruk pasca bekam. Salah satunya dengan melihat komponen darah. Kita bedah satu-satu. Komponen darah ini dibagi dua. Yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah itu sendiri. Nah, ketika bicara tentang plasma darah, ini menempati 55% dari keseluruhan cairan darah yang ada di dalam tubuh. Sedangkan sel darah itu menempati 45% keseluruhan sel darah yang ada di dalam tubuh. Plasma darah ternyata dari 55% ini, dari komposisinya yang 55% ini, 90% atau 9 bagian dari plasma darah itu terdiri dari air. Artinya apa? Ketika dilakukan pembekaman bagi orang yang kondisinya cairan tubuhnya di bawah kadar normal, nggak boleh dilakukan. Kebayang, darahnya diambil, airnya kurang istilahnya, diambil darahnya, di mana darah itu 90%, plasma darahnya 90% terdiri dari air, akan berefek dihabur gitu. Nah, contoh orang yang kadar istilahnya, contoh kondisi-kondisi orang yang cairan tubuhnya mengalami kekurangan. Yang pertama, kondisi orang yang dehidrasi. Yang kedua, kondisi orang yang sedang demam.
Jadi kalau dehidrasi misalnya akibat kekurangan cairan, asupan cairannya sedikit, atau detoksifikasinya itu lagi berlebih, diare, muntah-muntah begitu ya, maka otomatis cairan tubuhnya juga berkurang. Nah, ini nggak boleh dibekam. Dikhawatirkan ketika cairannya diambil lagi, darahnya diambil, berdampak buruk pasca bekamnya. Yang kedua, contoh kadar cairan dalam tubuh berkurang itu ketika lagi demam. Demam itu adalah proses metabolisme tubuh lagi meningkat, lagi butuh banyaknya air karena terjadi peningkatan suhu tubuh akibat metabolisme yang meningkat. Dia lagi demam, dibekam, nggak boleh gitu. Karena ini tadi kadar air dalam plasma darah itu 90% terdiri dari air, nggak boleh kurang. Intinya begitu. Nah, untuk menghindari kita nggak tahu kurang apa enggak, yang pertama sebelum pembekaman ya berikan minuman. Minuman yang apa? Minuman yang manis, air madu misalnya. Pasca pembekaman berikan minuman lagi, misalnya wedang jahe, seperti itu. Kenapa? Karena plasma darah 90%-nya terdiri dari air. Nah, sisanya itu ada sampah-sampah metabolisme. Contoh misalnya ada asam urat. Kita tahu bahwa uric acid ini, asam urat ini adalah metabolisme akhir dari protein yang namanya purin. Ada asam urat di sana. Sehingga kalau misalnya orang dibekam, pasca bekam asam uratnya jadi turun, sebuah kewajaran gitu. Itu yang pertama. Ada sampah-sampah metabolisme gitu. Akhirnya bermanfaat. Harusnya sampah metabolisme ini istilahnya ditetok lewat keringat, lewat urin, lewat tinja gitu. Itu bisa dikeluarkan dengan darah bekam. Yang berikutnya, di plasma darah ini juga ada protein, ada glukosa. Kita tahu sel itu makanannya apapun yang kita makan, ada asam lemak, ada asam amino dan glukosa. Darah itu di dalam plasma darah mengandung itu glukosa sama protein. Maka ketika Anda membekam itu, berkemungkinan makanan itu, nutrisi itu terangkat. Oleh karenanya ketika pasca bekam, kadangkala orang pasca bekam lemes dia, karena nutrisinya angkat juga. Jadi salah satu untuk mengantisipasi adalah berikan glukosa. Dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Nabi, sebaik-baik pengobatan adalah minum madu, berbekam dan sundutan besi tanah. Jangan-jangan kenapa kata-kata minum madu itu di awal sebelum bekam, itu maksudnya ini mungkin. Jadi supaya ketika dibekam, walaupun darah yang diambil banyak mengandung glukosa, yang bersangkutan nggak lemes. Tapi gimana kalau orang penderita diabetes yang dibekam, di mana kadar gula dalam darahnya tinggi? Ya bagus. Artinya boleh dong ketika dibekam, pasca bekam darah atau glukosanya jadi nurun. Iya. Karena di dalam darah salah satu komponen yang ada di dalam plasma darah itu adalah glukosa. Gitu. Berikutnya hormon. Di dalam plasma darah itu juga ada hormon. Kita tahu disampaikan kemarin bahwa hormon ini itu dia pakai salurannya adalah saluran darah. Dia ada salah satu komponen di plasma darah ini. Nah, apa yang terjadi jikalau orang-orang ini mengalami yang namanya kekurangan hormon tertentu? Orang yang gagal ginjal misalnya, hormon albuminnya, di mana albumin berfungsi untuk mengatur cairan dalam tubuh, itu kan sedikit sekali. Ketika dibekam, di mana bekam targetnya adalah darah, orang gagal ginjal misalnya diambil darahnya, albuminnya tambah berkurang. Maka perlu diperhatikan itu juga kondisinya.
Belum lagi kalau misalnya yang bersangkutan klien kita itu lagi demam. Yang namanya hormon itu bisa bekerja ketika suhunya sesuai dengan suhu darah. Karena kan hormon itu ada di dalam darah. Suhu darah itu 38 derajat Celcius. Jadi ketika di atas 38 derajat Celcius, hormon itu nggak bekerja. Begitu juga sebaliknya, ketika di bawah dari 38 derajat Celcius, itu juga nggak bekerja. Oleh karenanya, ketika Anda membekam tuh pastikan yang bersangkutan tidak demam. Tadi gara-gara kekurangan cairan, itu tadi. Misalnya sedang mengalami infeksi, hormon ini nggak bekerja. Itu bicara tentang hormon yang ada di dalam plasma darah. Berikutnya, kita ngomongin tentang plasma darah. Setelah plasma darah adalah sel darah. Sel darah ini terdiri dari 3. Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit. Kita bicara tentang fungsinya dulu. Sel darah merah ini salah satu cirinya dia nggak punya inti sel. Jadi dia tidak bisa bergerak sendiri. Dia bergerak atas dasar dan perintah dari jantung. Jantungnya mompok, dia gerak gitu. Nah, bentuknya bikonkav. Bentuknya itu bikonkav itu tebal di pinggir, kemudian tipis di tengah. Kenapa bentuknya seperti ini? Agar dia bisa melewati pembuluh darah yang halus. Dalam hal ini pembuluh darah kapiler. Nah, diameter dari eritrosit ini 7 mikron. Nah, pembuluh darah itu ada yang antara 5 mikron sampai 8 mikron. Kebayangkan kalau diameternya lebih besar dari sel darah merah lebih besar diameternya daripada pembuluh darahnya. Kalau dia bentuknya ndak bikonkav, itu yang pertama, ini nggak bisa lewat pembuluh darah yang sempit tadi. Yang kedua, kalau eritrosit atau sel darah merah ini tidak dilengkapi dengan zat elastisitas yang namanya spektrin, juga nggak bisa lewatin ini. Nah, darah tadi disampaikan di awal umurnya 120 hari. Ketika dia sudah tua, yang pertama, zat elastisitasnya itu udah nggak ada, sehingga dia nggak bisa ngelewatin itu. Yang kedua, bentuknya jadi nggak sempurna. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Dia akan nyumbat di pembuluh-pembuluh darah kapiler, terutama yang lebih kecil dari ini. Mentok dia di sana, terkunci dia di sana. Nah, bekam itu ngambilin sumbatan-sumbatan akibat darah-darah yang sudah tua atau darah-darah yang bentuknya udah nggak sempurna lagi. Itu bekam. Leukosit, sel darah putih. Fungsi dari sel darah putih ini adalah sebagai salah satu instrumen sistem imun bekerja. Jadi sistem imun alamiah, bukan spesifik. Jadi apapun benda asing yang masuk di dalam tubuh itu akan dimakanin oleh sel darah putih. Apapun itu. Masya Allahnya itu adalah ketika sel darah putih ini keluar dari pembuluh darah, kemudian dia makanin benda asing, kuman, bakteri, virus, dimakanin. Kalau sudah habis, dia nggak akan balik lagi ke pembuluh darah. Dia harakiri, bunuh diri. Masya Allah, itu dia. Dan dia bisa bergerak sendiri, tidak dikontrol oleh apapun. Ketika dia ada benda asing, dia akan bekerja. Itu hebatnya. Sedangkan trombosit, zat keping darah tadi. Jadi, nah, kita ulang ya. Ketika bicara tentang sel darah merah, jumlah darah normalnya itu 5 juta sel. Di bawah itu istilahnya begitu ya, HB-nya berarti rendah. Di atas itu HB-nya tinggi. Nah, orang yang boleh dibekam itu nanti ketika Anda bicara sama seperti donor itu antara 12 sampai 17.
kurang dari itu atau lebih dari itu diharapkan nggak boleh. Berarti ada kelainan tuh sel darah merahnya. Itu. Sel darah putihnya juga begitu, rata-rata 10.000 maksimal. Kalau lebih dari itu berarti si sel darah putih sedang terproduksi oleh sumsum tulang. Bisa jadi di dalam tubuh klien kita sedang mengalami infeksi. Orang yang lagi demam misalnya begitu ya, kemudian mengalami infeksi, maka produksi sel darah putihnya akan meningkat gitu. Dan itu juga apalagi kalau misalnya ada kelainan darah, misalnya nih leukosit, leukemia, jumlah sel darah putihnya melampaui batas ambang maksimal. Orang 10.000 dia jadi 100.000 misalnya. Itu nggak boleh juga dibekam. Karena apa? Karena berefek negatif nantinya. Yang ketiga tadi bicara tentang trombosit. Nah, trombosit ini zat beku darah. Ketika di dalam darah, sampai di dalam pembuluh darah, darah harus encer. Ketika keluar dari pembuluh darah, sunatullahnya trombosit ini akan bekerja untuk membekukan darah. Nah, waktu beku darah seseorang itu beda-beda, tergantung jumlah trombositnya. Angka normal trombosit itu 350. Kalau lebih dari 350 berarti darahnya kental. Dan itu yang dikhawatirkan ketika Anda punya klien yang darahnya kental gitu ya. Salah satu terapinya dengan bagus. Ketika darahnya keluar kan akan terjadi produksi darah yang baru. Yang repot itu kalau misalnya zat beku darahnya itu malah rendah, mudah pecah berarti pembuluh darahnya. Anda misal sering lihat orang yang darah nggak diapa-apain, tiba-tiba lebam kulitnya begitu ya. Itu bisa jadi trombositopenia. Jumlah sel trombositnya itu di bawah rata-rata. Nah, itu soal darah, komponen darah terutama, sehingga kita bisa memahami ketika angka normalnya, ketika angkanya abnormal, baik itu melebihi atau kurang dari angka rata-ratanya, itu ketika kita intervensi di bekam dikhawatirkan berefek negatif, sehingga sering kita bilang ini nih kontraindikasi bekam. Itu yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.